warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Davina Tria Julianti dengan NPM 202332500259 dari kelompok 3. Nah, teman-teman, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Simak sampai habis ya. Sebelumnya, pegawai baru atau karyawan baru yang lulus seleksi itu tentunya belum bisa bekerja dengan baik. Maka dari itu perlu dibina untuk dijadikan karyawan yang produktif dan senang bekerja dalam organisasi. Yang diperlukan yakni orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Di slide yang pertama ini terdapat pengertian orientasi. Orientasi ini adalah menunjukkan pemberian pengetahuan tentang kultur perusahaan dan filosofi tentang bagaimana sih karyawan baru bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kemudian ada juga definisi orientasi menurut Siti Al-Fajar dan Triheru pada tahun 2010. Dia mendefinisikan bahwa pengenalan karyawan baru itu pada organisasi, unit kerja, dan pekerjaannya. Selanjutnya, program orientasi yang efektif akan berpengaruh pada karyawan baru dan menentukan sukses atau gagalnya mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, selama proses seleksi berlangsung, karyawan baru juga sudah mempelajari aspek-aspek umum organisasional, baik dari tugas-tugas, kondisi kerja, dan juga upah dari pekerjaannya. Kemudian, disesuaikan dengan organisasinya, orientasi itu selalu dilakukan pada 2 level yang berbeda, yaitu yang pertama ada orientasi organisasional. Orientasi organisasional ini adalah orientasi umum yang menyajikan topik yang relevan dan menarik untuk karyawan. Topik-topik ini untuk program ini yang biasa diberikan itu adalah gambaran perusahaannya, bagaimana peninjauan kebijakan dan prosedurnya. Kemudian ada kompensasi, benefit, keamanan, dan pencegahan kecelakaan, kemudian hubungan karyawan dan serikat pekerjaannya, dan juga ada fasilitas fisik. Kemudian level yang kedua itu ada orientasi departemental dan pekerjaan. Orientasi departemental dan pekerjaan ini adalah orientasi spesifik yang menggambarkan topik-topik unit pada departemen dan pekerjaan tertentu kepada karyawan baru. Topik-topik ini isinya adalah fungsi departemen, kemudian tugas pekerjaan dan juga tanggung jawab, kebijakan prosedur, kemudian peraturan dan juga regulasi dari perusahaan, dan juga perkenalan dengan karyawan departemen. Kemudian teman-teman, slide yang kedua ini ada alasan pelaksanaan orientasi. Yang harus dihadapi oleh karyawan baru itu ketika pertama kali masuk perusahaan atau organisasi adalah yang pertama itu menghadapi harapan yang tidak realistis. Penjelasannya seperti yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian jumlah feedback yang diterima, kemudian kemampuan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari, dan juga keseimbangan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Yang kedua, mempelajari banyak mengenai tujuan karir, yaitu jabatan tertinggi yang dapat diraih dalam organisasi, kemudian mengenai pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang dimiliki sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada menentukan tujuan yang penting pada organisasi dan diterima oleh rekan kerja dan atasan. Oke teman-teman, kemudian di slide ketiga ada arti penting orientasi. Orientasi merupakan proses sosialisasi yang berguna untuk menanamkan sikap,
standar dan nilai-nilai, dan pola perilaku. Kesuksesan pelaksanaan program orientasi ini akan menghasilkan 5 hal, yaitu yang pertama, karyawan baru akan merasa diterima dan tentram. Yang kedua, karyawan baru akan memahami keadaan organisasi di masa lalu dan di masa saat ini. Kemudian yang ketiga, karyawan baru akan memahami secara jelas tentang apa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap pekerjaan dan perilakunya. Kemudian yang keempat, karyawan baru akan memahami cara bertindak dan berpikirnya perusahaan. Kemudian yang kelima, stres karyawan menjadi berkurang. Nah, baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat memahaminya ya. Kemudian penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Kurnia Hayati akan melanjutkan materi tentang pengembangan dan pelatihan. Nah, apa sih pelatihan itu, teman-teman? Pelatihan itu adalah biasanya ya, kalau dalam dunia pekerjaan, pelatihan itu dilakukan untuk lebih menambah skill, menambah job orientasi gitu. Misalkan dalam kamu nih di bidang administrasi. Nah, kalau dulu ya sebelum zaman 4.0 itu masih manual kan, pakai buku. Nah, tapi untuk mempermudah dan mengikuti perkembangan zaman, bagian administrasi itu sekarang sudah pakai komputer. Nah, jadi si perusahaan ini mulailah melakukan pelatihan untuk karyawan-karyawannya. Pelatihan apa? Pelatihan menggunakan komputer gitu. Jadi kita lakukan pelatihan untuk menambahkan skill. Nah, setelah dilakukan pelatihan, kita lakukanlah pengembangan. Apa sih pengembangan itu? Jadi si pengembangan ini dari si pelatihan kita kembangin lagi. Misalkan kita udah pakai nih si komputer ini buat administrasi lah, kita kembangkan lagi skillnya supaya bisa lebih cepat bekerjanya. Terus kita juga tambahin nih dari yang biasanya cuma pakai komputer di Word aja, jadi kita pakai Excel untuk ke datanya, jadi lebih akurat. Untuk slide selanjutnya yaitu apa sih manfaat dan tujuan si pelatihan dan pengembangan ini bagi perusahaan nih. Yang pertama ya, kalau misalkan si karyawan ini sudah dikembangkan skillnya, kayak yang tadi saya bilang di bagian administrasi sudah ditambahkan nih skillnya untuk memakai komputer, ya si perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan dengan pekerjaannya jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, jadi gak buang-buang waktu gitu kan. Terus manfaat untuk si karyawannya apa ini? Untuk yang pertama biasanya kalau yang di bagian administrasi, yaitu untuk mempercepat ya, untuk memudahkan pekerjaan dia, dan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Aini dengan NPM 202332500276. Di sini saya akan melanjutkan slide yang sudah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Menentukan kebutuhan spesifik. Mana sih menentukan kebutuhan spesifik itu? Yang pertama dengan melakukan identifikasi masalah. Kemudian mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu menganalisis kemungkinan perubahan strategi dan teknologi. Dan yang terakhir menganalisis pada beberapa level, yaitu level analisis organisasi, level analisis tugas, dan level analisis orang. Slide selanjutnya yaitu sasaran dan langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada sasaran instruksional, yang kedua ada sasaran organisasional dan departemental, yang ketiga ada sasaran kinerja dan pertumbuhan individu. Kemudian langkah-langkah untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama penilaian dan identifikasi kebutuhan, yang kedua menentukan sasaran pelatihan dan
pengembangan, yang ketiga isi, yang keempat itu prinsip-prinsip belajar. Slide selanjutnya yaitu metode pelatihan dan pengembangan. Metode yang baik tergantung dari beberapa variabel seperti pertama, biaya, kedua, kelayakan fasilitas, yang ketiga, isi program pelatihan, yang keempat, referensi dan kemampuan peserta, yang kelima, referensi dan kemampuan pelatih, yang keenam, prinsip-prinsip belajar, dan yang terakhir, jumlah peserta. Perkenalkan, saya Kurnia Hayati. Di sini saya akan melanjutkan lagi di slide tentang teknik pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini tekniknya ada off the job training, ada on the job training. Nah, si off the job sama on the job ini bedanya apa? Kalau off the job itu biasanya pelatihan dan pengembangannya itu meninggalkan pekerjaan inti, misalnya si bagian administrasi ini biasanya kan arsip, dokumen, segala macam. Nah, dia jadi nggak melakukan pekerjaan intinya, jadi explore job baru gitu. Jadi dia nggak usah ngerjain pekerjaan intinya dia karena akan digantikan dengan yang lain. Biarkan dia explore dengan role yang baru. Contohnya kalau off the job training itu ada program pengembangan eksekutif. Biasanya itu melakukan penataran. Jadi dia kayak buka workshop. Nah, buka workshop atas nama perusahaan. Nah, dialah yang akan menyampaikan materi dalam penataran tersebut, ya kan. Terus ada juga metode itu yang tadi simulasi, dan ada juga metode presentasi informasi. Nah, kalau presentasi informasi ini ada metode, salah satunya itu self study. Jadi dia akan melakukan pengembangan untuk dirinya sendiri, bisa dengan lewat komunitas, bisa dengan lewat apapun sih, karena judulnya self study ya, jadi belajar sendiri, mengembangkan diri sendiri gitu. Terus ada juga on the job training. Kalau on the job training itu lebih ke merealisasikan ya pekerjaannya menjadi nyata gitu. Yang tadinya cuma ada di job desk, sekarang dia kerjain secara nyata. Contohnya apa? Magang, internship. Nah, biasanya si perusahaan ini melibatkan para mahasiswa yang mau part time, yang mau internship ya, dalam biasanya kan di perkuliahan itu ada di semester 6 atau semester 7 mungkin ya, pokoknya semester tingkat akhir ya. Jadi biasanya mahasiswa tuh ada magang atau internship. Nah, untuk apa? Biasanya perusahaan itu untuk mengenalkan nih si para mahasiswa untuk mengajarkan pekerjaan yang asli ke dunia nyata. Maksudnya gini, kan kalau di kampus itu mungkin hanya teori-teori dan praktek-praktek, tapi belum direalisasikan ke pekerjaan yang realnya. Jadi si perusahaan ini menawarkan si mahasiswa untuk internship di perusahaan dengan tujuan si perusahaan agar hemat biaya ya, karena kan kalau nyewa atau mempekerjakan orang yang memang sudah ahli ya lebih mahal dibandingkan meminta mahasiswa untuk internship ke dalam perusahaannya. Ya, mahasiswa mungkin dibayar seperti uang training ya tidak masalah, karena kan judulnya internship ya, bukan bekerja secara real. Nah, selanjutnya ada bagian evaluasi ya. Biasanya evaluasi itu salah satunya ada di bagian pretest dan posttest. Apa tuh pretest dan posttest? Nah, biasanya nih bukan sebelum kerja tapi lebih tepatnya sebelum kita magang misalkan, atau sebelum kita melakukan si pelatihan ini, biasanya kita lakukan pretest. Pretest itu biasanya isinya pekerjaan-pekerjaannya sebelumnya, terus gimana dia cara menanggapi masalah, menyelesaikan masalah gitu kan, di dalam pretestnya sebelum
melakukan pelatihan dan pengembangan. Tapi setelah dia udah melakukan pelatihan, setelah dia udah magang, setelah dia udah internship, setelah dia udah melakukan penataran dengan yang tingkat eksklusif itu, akan dilakukanlah post test. Jadi kita bisa lihat nih gimana perkembangan si karyawan ini dari sebelum di pelatihan dan setelah pelatihan. Jadi kita bisa evaluasi nih si karyawannya bisa berkembang dengan pelatihan itu atau tidak, gitu kan. Nah, kita juga bisa lihat nih dari opini-opini para karyawan yang sudah kita latih, yang sudah kita kembangin. Menurut mereka pelatihan dan pengembangannya itu berpengaruh besar nggak terhadap pekerjaan mereka sendiri, gitu. Terus ada juga perubahan perilaku ya biasanya perilakunya males, ya capek, bukan capek sih, lebih itu kayak males gitu kan, kayak mau ngerjain apapun selalu deadline gitu. Nah, setelah melakukan pelatihan mungkin pekerjaannya jadi lebih baik karena apa? Karena dia dipermudah, jadi dapat pengetahuan baru. Oh, caranya gini loh, selama ini saya pusing gini karena caranya manual. Sekarang setelah melakukan pelatihan caranya jadi lebih efisien dan efektif. Nah, jadi kayak gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.